Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Nopal Najib. Saya dari kelas 10 MIPA 6. Sekolah saya SMA Negeri 1 Karawang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah-sejarah kerajaan yang berada di Indonesia. Kerajaan-kerajaan yang saya akan jelaskan yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Kediri, Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Sunda Galuh, Kerajaan Mataram Hindu, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan penemuan 7 buah prestasi yang ditulis dalam bahasa Sangsekerta dan menggunakan huruf pahlawan di atas tugu berwarna yupa. Dari prestasi itu dapat diketahui bahwa Kerajaan Kutai telah ada sejak abad 5 Masehi. Raja pertama dari Kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman. Mulawarman merupakan putra dari Raja Aswarman yang juga seorang cucu dari Maharaja Kaduga. Mulawarman kemudian menamai kerajaan itu dengan nama Kerajaan Kutai Martadipura. Kata negara ini juga didapatkan dari salah satu 7 prestasi atas kebaikan dan kedermawanan melawan karena telah menyedahkan 10.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Kerajaan Kediri. Masa Awal Kerajaan Panjalu atau Kediri tidak banyak diketahui. Prestasi turun yang diterbitkan Kerajaan Janggala hanya memberikan adanya perang saudara antara kedua kerajaan sepeninggalan Arlangga. Sejarah Kerajaan Panjalu mulai diketahui dengan adanya prestasi Sirah Kating tahun 1104 atas nama Sriwijayawasari. Raja-raja sebelum Sriwijayawasari Sri Sawarmajaya yang sudah diketahui. Sedangkan urutan raja-raja sesuai Sriwijayawasari sudah dapat diketahui dengan jelas berdasarkan prestasi-prestasi yang ditemukan. Panjalu di bawah pemerintahan Sriwijaya berhasil menaklukkan Kerajaan Janggala dengan semboyan yang terkenal dalam prestasi ngantang, yaitu Panjalu Jayati, yang berarti Panjalu menang. Pada masa pemerintahan Sriwijaya Bayani inilah Kerajaan Panjalu mengalami masa kejayaan. Wilayah kerajaan ini meliputi seluruh Jawa dan beberapa pulau di Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Kerajaan Dipa. Kerajaan Negara Dipa adalah kerajaan yang berada di pedalaman Kalimantan Selatan. Pusat Kerajaan Negara Dipa terletak dekat Amuntai sekitar Tabasa sekarang. Ketika Ampul Jatmaka mendirikan Candi Agung dan Negara Dipa di Amutai, daerah tersebut adalah milik Raja Kuripa. Kalau nama Kuripa ini dipertentangkan dengan negara Daha kemudian, jelas keraton di atas Amuntai ini adalah Tanjung Puri. Pada saat Tanjung Puri masih jaya, rupanya daerah Negara Dipa ini adalah bandar utama setelah Negara Dipa menjadi keraton dan pusat pemerintahan baru. Bandar dipindahkan ke Daha setelah Daha diubah menjadi keraton dan pusat pemerintahan baru. Bandara dipindahkan ke Muara Bahan atau Maharabahan. Kerajaan Sriwijaya. Belum banyak bukti fisik mengenai Sriwijaya yang dapat ditemukan. Tidak terdapat catatan lebih lanjut mengenai Sriwijaya dalam sejarah Indonesia.
Masa lalunya yang terlupakan dibentuk kembali oleh serja asing. Tidak ada orang Indonesia modern yang mengenal Sriwijaya sampai tahun 1920-an, ketika sarjana Prancis geografer Theodore mempublikasikan penemuannya dalam surat kabar berbahasa Belanda dan Indonesia. Coedes menyatakan bahwa referensi Tiongkok terhadap Sanpotis sebelumnya dibaca Sriboja, dan beberapa prestasi dalam Melayu kuno merujuk kepada kekaisaran yang sama. Histori Sriwijaya diperoleh dan disusun oleh dua macam sumber utama: catatan sejarah Tiongkok dan sejumlah prestasi batu Asia Tenggara yang telah ditemukan dan diterjemahkan. Catatan perjalanan Baisu Paijiarah Ching Sangga penting, terutama dalam menjelaskan kondisi Sriwijaya ketika ia mengunjungi kerajaan itu selama 6 bulan pada tahun 671. Sekumpulan prestasi di Siddhartha abad ke-7 yang ditemukan di Palembang dan Pulau Bangka juga merupakan sumber sejarah primer yang penting. Di samping itu, kabar-kabar regional yang beberapa mungkin mendeteksi kisah legenda seperti kisah mengenai Maharaja Japaka dan Raja Khmer juga memberikan sekilas keterangan. Selain itu, beberapa catatan musafir India dan Arab juga menjelaskan secara samar-samar mengenai kekayaan Raja Jabag yang menakjubkan. Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan politik di masa Kerajaan Tarumanegara diketahui berdasarkan prestasi yang telah ditemukan. Berdasarkan prestasi tersebut, raja yang berhasil meningkatkan kehidupan rakyat adalah Raja Purnawarman. Dalam prestasi Tugu yang menuliskan bahwa penggalian kali yang dilakukan membuat kehidupan rakyat makmur dan merasa aman. Selanjutnya, kondisi sosial pada masa pemerintahan Raja Purnawarman tersebut meningkat dengan memperhatikan kedudukan kaum Brahmana sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Agama yang dianut oleh Raja Purnawarman dan rakyat adalah Hindu. Siswa dengan kaum Brahman sebagai pemegang peran penting dalam upaya sikap toleransi beragama pada masa ini cukup tinggi, dibuktikan dengan adanya agama Buddha dan agama nenek moyang atau animisme. Prestasi Tugu menuliskan bahwa Raja Purnawarman membuat terusan 6.122 tombak yang dipergunakan sebagai sarana lalu lintas, pelayaran, dan perdagangan dengan daerah sekitarnya. Hal ini menandakan kehidupan ekonomi rakyat tertata rapi. Kehidupan budaya pada masa itu sudah tinggi, ditandai dengan teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prestasi yang memperlihatkan perkembangan budaya tulis menulis. Kerajaan Sunda Galuh Arusba yang berasal dari Kerajaan Sunda Sumbawa pada tahun 669 Masehi menggantikan kedudukan mertuanya yaitu Linggawarman, Raja Tarumanegara yang terakhir. Karena power Tarumanegara pada zaman sudah sangat menurun, ia ingin mengembalikan keharuman zaman Purnawarman yang berkedudukan di Purasaba atau ibu kota Sundapura. Dalam tahun 670 Masehi, ia menggantikan nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Peristiwa ini dijadikan alasan oleh Wretikandayu, pendiri Kerajaan Galuh dan masih keluarga Kerajaan Tarumanegara,
untuk memisahkan diri dari kekuasaan Tarusbawa. Dengan dudukan kerajaan Kalingga Jawa Tengah, Wertikandayu menuntut kepada Tarusba supaya wilayah Tarumanagara dipecah dua. Dukungan ini dapat terjadi karena putra mahkota Galuh bernama Miyak berjodoh dengan Perwati putri Maharani Sima dan Kalingga. Dalam posisi lemah dan ingin menghindari perang saudara, Tarusba menerima tuntutan Galuh pada tahun 669 Masehi. Wilayah Tarumanagara dipecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai batasnya. Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Jawa Tengah. Kerajaan yang beribu kota Medang Kamulan ini berdiri pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan Mataram kuno terdapat tiga wangsa atau dinasti yang pernah berkuasa, yakni Wangsa Sanjaya, Sailendra, dan Isna. Wangsa Sanjaya sendiri pemeluk agama Hindu, berdiri Siwa, Shilendra pengikut Buddha, dan Isana wangsa baru yang didirikan oleh Empu Sandok. Berdasarkan prestasi Cangga, raja pertama yang berkuasa di kerajaan Mataram yakni Raja Sanna, yang kemudian menggantikan oleh Sanjaya. Raja Sanjaya tidak lain adalah keponakan Raja Sanna, yakni putra dari Sanna atau saudara perempuan Raja Sanna. Hal ini karena Raja Sanna tidak memiliki keturunan sebagai pengganti. Kerajaan Majapahit, Arsa Hayira atau Panduan Siswa dan Wisnu. Perwujudan kerajaan dari Candi Simping Blitar, kini koleksi Museum Nasional. Sebelum berdirinya Majapahit, Singhasari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, penguasa dinasti Yun di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Meng Qi ke Singhasari yang menuntut upeti Ketanagara. Penguasa kerajaan Singhasari yang terakhir menolak untuk membayar upeti untuk mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Kubilai Khan marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 9